Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di program kesayangan kita semua, yaitu Kajian Hati, Tenangkan Hatimu. Bersama saya Alisa Subandono yang hari ini insya Allah akan menemani Ustadz kesayangan kita semua, yaitu Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, tentunya hari ini kita ada tema yang begitu spesial untuk dikajikan karena temanya apa? Temanya adalah mencari rezeki di jalan ilahi walau di tengah himpitan in this economy. Silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, bicara tentang rezeki, tidak sedikit di antara kita yang sedang gelisah dengan urusan rezeki, apalagi in this economy, di tengah kondisi ekonomi kita saat ini. Setidaknya ada 3 konsep rezeki yang harus kita pahami agar kita bisa lebih tenang memahami tentang rezeki di tengah kondisi ekonomi kita saat ini. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin. Siapa yang menjaminnya? Allah. Perhatikan Quran surat Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun selama dia hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizquhu. Sesungguhnya di antara kamu sekalian tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Maka mohon maaf, di tengah kondisi yang sulit ini, jangan pernah putus asa dengan pertolongan Allah. Di tengah kondisi ekonomi yang terasa berat ini, jangan pernah menyerah. Kenapa? Karena ada Allah yang senantiasa menjamin rezeki kita. Kadang mohon maaf, seringkali karena kurang yakinnya kita ke Allah, tidak sedikit di antara kita menghalalkan segala cara. Bahkan yang haram dia ambil, yang salah dia lakukan, dan itu justru menjadi sebab dijauhkannya rezeki dalam hidup kita. Maka nanti yang kedua, konsepnya adalah rezeki harus dijemput. Bukan berarti rezeki udah dijamin kemudian diam saja. Bukan. Justru kita harus menjemput rezeki, berikhtiar menjemput rezeki. Karena hati-hati, berikhtiar menjemput rezeki itu kewajiban. Jadi kalau ada yang bilang, udah susah lah kondisinya, udah berat lah kondisinya, udah pasrah aja, salah. Tapi mohon maaf, menjemput rezeki itu ada 2 caranya. 1, ada yang namanya ikhtiar bumi. 2, ada yang namanya ikhtiar langit. Apa ikhtiar buminya? Yang dagang silahkan dagang, yang kerja silahkan bekerja, yang tani silahkan bertani, yang punya kebun silahkan berkebun. Itu ikhtiar bumi, silahkan. Dan harus. Tapi sulit kondisi ekonominya, percayalah. Wa 'alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah Allah memberi sesuatu kepada hambanya kecuali sesuai dengan yang diusahakannya. Jangan pernah merasa
setiap ikhtiar kita tidak ada hasilnya. Karena Allah tidak bertanya hasilnya, tapi Allah bertanya seperti apa prosesnya. Allah bertanya sebesar apa usahanya. Kalaupun apa yang kita usahakan belum sesuai dengan maunya kita, boleh jadi Allah menunda kebaikannya. Mungkin bukan dunia, tapi ada hal lain yang bisa Allah berikan kepada kita. Maka nanti apa? Ada ikhtiar langitnya. Doanya jangan pernah berhenti. Termasuk mohon maaf, sholatnya jangan pernah ditinggal. Banyak orang yang sibuk nyari rezeki, tapi lupa sama yang ngasih rezeki. Maka disitulah sebab, jangan-jangan rizkimu tidak Allah dekatkan, bukan karena kurangnya usahamu, tapi karena kurang yakinnya kamu kepada Allah. Kurang doanya, kurang tahajudnya, kurang duhanya, kurang baca Qur'annya, kurang prasangka baiknya sama Allah. Atau mungkin mohon maaf, ada hati yang sering tersakiti. Maka ini pesan ya, para suami, kalau rizkinya mau baik, belajar jadi suami yang baik untuk istrinya. Karena suami yang sayang sama istri, Allah akan sayangi hidupnya. Boleh jadi suami itu hebat karena di sampingnya ada doa istri yang kuat. Maka istri yang baik, in this ekonomi, di tengah yang sulit ini, tetap bersama dengan suami, tetap mendampingi suami. Istri yang baik saat suka dan duka senantiasa ada bersama dengan suaminya. Betul? Maka jemputlah rizki dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka jalan keluar dan Allah beri jalan yang tak disangka-sangka. Maka mohon maaf, di tengah kondisi sulit, jangan pernah cari jalan pintas yang bikin hati menjadi sempit. Jangan ambil pinjol yang tanpa ada dasar kita miliki. Setuju? Jangan ambil yang haram, yang boleh jadi itu menggelincirkan kita pada sesuatu yang tidak baik. Jaga diri, jaga hati. Dan jadikan ketakwaan sebagai jalan menjemput rezeki. Dan yang terakhir, yang ketiga, rizki itu harus disyukuri. Bunda sayang pemirsa Trans TV, jangan pernah membatasi rezeki dengan urusan materi. Setuju? Sehat itu rezeki atau bukan? Punya hati yang tenang rezeki atau bukan? Rezeki. Punya pasangan yang baik rezeki atau bukan? Punya anak yang soleh dan soleha rezeki atau bukan? Hari ini bisa ketemu AA rezeki bukan? Masih dikasih kesempatan mengaji rezeki bukan? Mungkin ekonomi kita sulit, tapi hati kita gak boleh sempit. Satu, rizki sudah dijamin. Dua, rizki harus dijemput. Tiga, rizki harus disyukuri. Semoga Allah mudahkan dan lapangkan rezeki kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah Ustadz, terima kasih atas tausiahnya Ustadz. Bunda, kajian hati, tenangkan hatimu. Sekarang di sini sudah ada bersama kami, yaitu ada Mas Rizky dan Mas Rido. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Rizky dan Mas Rido? Alhamdulillah sehat. Jawabnya pun bareng loh, A. Kembar ya. Yang mana Rizky, yang mana Rido? Ini Rizky, ini Rido. Oke. Mungkin boleh kalau misalkan Mas Rizky dan Mas Rido mau cerita, terus kemudian mau bertanya sama Ustadz juga boleh. Siap. Silahkan siapa yang mau duluan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Ustadz kalau dilihat dari ke belakang ya. Jadi Iki Ido ini terlahir kembar. 5 menit aja perbedaannya Ustadz, nggak jauh. Jadi alhamdulillahnya orang tua dari kecil itu udah selalu
nyamain gitu. Kayak bajunya harus sama, sepatunya harus sama, semua didikannya harus sama, kasih sayangnya harus sama, semuanya alhamdulillah. Kalau orang tua ngasihnya semua sama rata. Jadi alhamdulillahnya. Nah sebelumnya kita ikut kompetisi itu nggak ada niat Ustadz. Kalau ikut kompetisi dangdut ya nggak ada niat sama sekali. Dan sebelumnya kita ambil upah cuci motor ya Ki. Ya ngambil upah cuci motor 2.500 ya. Itu di kita ininya. Terus bertani juga itu selalu bareng Ustadz. Terus juga selalu bantuin papa jahit, kita juga bisa jahit alhamdulillah, dan Iki juga bisa. Nah itu kemampuan juga sama. Dan kita kemarin tuh pas waktu SMA ikut kompetisi itu nggak ada niatan, jadi selalu berdua tuh, selalu bareng. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang sudah 10 tahun meniti karir, sampai dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu mau pilih ujian nasional atau ikut kompetisi itu. Saat gitu. itu masih SMA Ustaz? Saat itu masih SMA. Jadi Lulus jadi saat itu ya? betul. Jadi akhirnya kita memilih buat ikut berkompetisi. Dan Sekarang sudah menikah. Iki sekarang udah nikah. Udah Dia 2 kali. punya kehidupan masing-masing. Maksudnya pertanyaannya Ustaz, kan kita tuh dengan keadaan yang sama dilahirkan. Dibesarkan dengan keadaan rezeki yang mungkin Allah kasih melalui orang tua, untuk kita berdua sama, merawatnya juga sama. Tapi kenapa setiap ujian dari Iki sama Ido itu berbeda Ustaz? Contohnya Iki udah nikah duluan kemarin, tapi gagal gitu. Nah sedangkan Ido, alhamdulillah sudah gitu. Dan insya Allah pengen berjuang untuk mempertahankan rumah tangga lah insya Allah. Jadi gitu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Allah itu memberikan kadar rezeki yang berbeda, padahal didikannya sama, Iya. terus lahirnya sama Ustadz, terus atas dasar apa Allah itu memberikan rezeki itu? Kenapa ujiannya juga beda gitu Ustaz? Kadang suka iri juga Ustadz, jadi kayak ngelihat Iki kemarin ya, iri dalam arti yang positif lah gitu. Kapan ya aku harus kayak gitu. Kadang satu sisi itu kita merasa itu sih Ustadz, kalau untuk hati ya. Tapi kalau orang lain pasti melihatnya, enak ya, selalu sama ya, selalu bareng, hobinya sama, semuanya sama, enak banget gitu. Padahal kan kita satu sisi hati juga pasti ada yang berasa kayak, wah enak ya Iki udah haji gitu. Nggak semua orang lo bisa haji gitu. Dia udah haji tapi masih muda, tapi Ido kapan ya? Itu kan posisinya untuk membadalkan atau menggantikan ya. Gimana gitu Ustaz? Cara ngelapanginnya gimana Ustaz? Cara ngelapangin hatinya itu gitu. Apa perasaan yang pernah kalian alami gitu ya? Ketika melihat satu di antara kalian mungkin ada yang sedang diuji. Ada yang sedang mendapatkan kesulitan. Termasuk mungkin kemarin mohon maaf ya Ido ngelihat Iki pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Tapi mungkin sebaliknya satu sisi lain mungkin ada yang dikasih kebaikan dan kebahagiaan. Gimana perasaan kalian untuk melihat itu? Kalau Ido ngelihatnya kok Iki bisa, ini perasaan jujur nih Ustadz ya. Kalau Iki dikasih nikmat ya Ido berasa, insya Allah deh aku harus kayak gitu tuh gitu. Tapi kalau Iki dikasih ujian seperti kegagalan dalam membangun rumah tangga yang pernikahan kemarin, Ido merasa alhamdulillahnya Ido tidak mengalami tapi bisa merasakan apa yang Iki rasakan gitu. Kalau Iki sendiri sih alhamdulillah Ustaz ya. Yang sering Iki rasakan itu ketika Ido dikasih nikmat, kadang alhamdulillah gitu kan, karena memang Iki tuh selalu dibesarkan sama ibu. Kalau ketika ngadu sesuatu hal yang menurut Iki tuh nggak enak Idonya, ya udah kamu itu kan kakak, jadi kamu tuh harus begini. Jadi tetap juga Iki yang salah. Jadi alhamdulillah memang ngerasa ya udahlah, mungkin memang benar kalau Iki tuh jadi kakak tuh harus banyak ngalah. Jadi ketika Ido banyak dapat ujian nikmat, alhamdulillah diberi nikmat sama Allah. Alhamdulillah sudah ikhlas gitu. Memang rezekinya Ido gitu, bisa menerima, karena memang mungkin karena didikan dari orang tua tadi begitu kali ya gitu. Karena memang abang tuh harus ngalah sama adik. Jadi apa-apa kalau lebih Ido
ya Iki biasa aja gitu. Tapi yang di dalam hati kecil Iki itu juga manusiawinya itu kadang siapa yang membela aku ya gitu Ustaz gitu. Gimana cara siapa sih yang mau dengerin aku juga. Pengen juga sih di posisi Ido juga gitu, dibela sama ibu gitu. Kadang tuh ada rasa itu Ustaz. Baik, terakhir mungkin apa yang ingin Iki sampaikan ke Ido dan apa yang ingin Ido sampaikan ke Iki. Termasuk dengan ujian yang kalian hadapi masing-masing hari ini. Semoga saling bisa menguatkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim Dok. Alhamdulillah makasih banyak selama ini mungkin nge-backup Iki dalam segi hal yang tidak Iki tahu di belakang seperti apa. Baik itu hal yang negatifnya atau dari hal-hal yang lainnya. Mungkin kebaikan-kebaikan itu yang Iki nggak tahu. Iki ngucapin terima kasih banyak sama Ido. Kemarin juga lagi terpuruk-terpuruknya Iki, lagi diterpanya ujian sama Allah. Ido selalu ada di samping Iki, selalu nguatin, dan mudah-mudahan harapan Iki dan doa Iki di sana juga mungkin Allah barengkan kita di sini. Insya Allah kita saling menguatkan dalam hal segi ibadah kita juga. Kita bisa sama-sama di sana di jannahnya Allah, di surganya Allah bersama orang-orang soleh insya Allah. Amin, insya Allah. Ya Ido juga Gi, terima kasih banyak sudah mendampingi karir, kehidupan. Baik itu sudah berumah tangga masing-masing, kita selalu berkomunikasi dengan baik. Mudah-mudahan Ido sih berharap kedepannya tetap berkomunikasi dengan baik. Terus alhamdulillah Iki sekarang Ustaz setelah pulang dari haji, Masya Allah sedikit calm, tenang. Terus auranya positif banget lah alhamdulillah. Jadi Ido sih panutan buat Iki, itu panutan buat Ido gitu. Jadi Ido merasa kayak wah, Ido harus kejar bentuk ibadah yang dia lakukan gitu. Kayak 5 waktu itu harus ke masjid, dan di awal waktu Ido terkadang dengan kesibukan dunia ngelihat dia jadi terpanggil juga Ustaz. Mudah-mudahan Iki tetap istiqomah dan Ido juga harus ngikut seperti itu. Dan Ido sih berharap ketika memang nanti Iki di surganya Allah, Iki lihat Ido. Masya Allah, Bunda. Ya Aa. Ada 2 hal yang ingin Ahilman sampaikan. Yang pertama terkait dengan perasaan ada yang berbeda pada rezeki yang Allah berikan antara adik dengan kakak. Memang pada faktanya kita bisa melihat ada anak yang lahirnya dari ibu yang sama, tinggal di keluarga yang sama, tapi boleh jadi dia punya karakter, sifat, dan nasib yang berbeda. Betul? Dan itu hal yang wajar. Kenapa Allah jadikan berbeda? Ingat, Allah milih rizki seseorang itu berbeda tentu karena kebijaksanaan Allah dengan takdir yang diberikannya. Allah Al-Adil yang maha adil. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Apa biasanya yang menjadi indikator tentang perbedaan daripada rezeki yang Allah berikan? Satu, bisa jadi ujiannya berbeda. Iki dengan Ido, mohon maaf, ujiannya sama atau beda? Beda. Berarti demikian rezekinya sama atau beda? Beda. Bukankah, mohon maaf, boleh jadi Allah memberikan hadiah kepada Iki untuk membadalkan almarhum ayahnya berhaji? Boleh jadi ini adalah jawaban dari tangisan air mata Iki yang pernah melalui ujian berat sebelum ini. Mungkin ada ujian kegagalan di rumah tangga. Mungkin mohon maaf, ketika itu ada hinaan, ada cibiran, ada cobaan yang begitu berat. Tapi Iki sabar melewatinya. Terima itu dengan ridhonya. Kemudian Allah ganti hati ini dengan panggilan haji yang tidak pernah disangka sebelum ini. Begitupun sebaliknya, ketika Iki bertanya, kok kayaknya Ido baik-baik aja ya.
rumah tangganya langgeng, kayaknya baik. Kok aku diuji seperti ini? Boleh jadi ada doa-doa yang mungkin juga Ido lantunkan kepada Allah, yang tanpa Iki tahu, itulah aja yang menjadi sebab kenapa rizki seseorang kemudian dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah bilang Allah nggak adil, jangan pernah bilang Allah nggak tahu, karena kadang ada POV yang tidak kita pahami daripada takdir yang Allah berikan. Yang kita pahami, apa yang Allah beri itu pasti yang terbaik untuk kita. Yang kedua, kadang Allah memberi sesuatu itu berbeda tergantung kapasitasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Maka nanti tolong catat ya, Allah itu memberi sesuatu kepada hambanya, dua indikatornya. Satu, sesuai kebutuhan. Dua, sesuai kepantasan. Jadi kalau kita minta sesuatu belum alokasi, coba dicek. Satu, mungkin belum butuh. Atau yang kedua, belum apa? Mungkin belum pantas. Maka ini pesan ya, siapapun yang sedang berjuang, jalani, nikmati. Karena kita gak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di ujung nanti. Maka ini pelajaran, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang pernah Allah uji kepada dirinya. Dan jangan pernah gelisah dengan rezeki kita saat ini, karena kita juga nggak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Rizki, ridho, percayalah, hati kalian Allah yang genggam, hati kalian Allah yang punya. Maka apapun yang terjadi, satu sama lain harus punya hati yang bersih. Prasangka baik, saling doakan, saling dukung, saling jaga. Kalau Iki lagi ada masalah, Ido hadir bersamanya. Begitupun sebaliknya, kalau Ido nanti diuji, Iki sebagai orang yang berada di sampingnya juga harus saling menguatkan. Jangan saling gengsi adik kakak. Kan gak sedikit ya, kita tuh kadang-kadang suka iri sama adik sama kakak. Jangan. Percayalah, keluarga itu harta yang paling berharga. Keluarga itu nikmat yang paling besar. Yang lain boleh pergi. Yang lain boleh berganti. Yang lain boleh datang dan pergi. Tapi adik dan kakak harus senantiasa ada di hati. Dan itulah yang bisa menguatkan kalian menemukan kebaikan-kebaikan di waktu yang akan datang. Semoga ini pesan untuk semua saudara. Percayalah, kalau adik kakak bertengkar, sesungguhnya yang paling sedih siapa? Orang tua. Mudah-mudahan kita rukun, kita terus jaga hati saudara kita. Harta bisa dicari, popularitas bisa berganti. Tapi adik dan kakak tak akan pernah bisa berhenti dan tidak akan pernah bisa berakhir. Mudah-mudahan Allah lembutkan dan satukan hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau berantem beda prinsip pasti. Maksudnya Iki pengen kemana, Ido kemana. Iki pilih A, Ido pilih B misalnya. Itu yang memang hal wajar dan memang harus ada di kita. Ketika memang ada perselisihan itu pasti nanti ada celahnya. Oh untung ya kemarin tidak mengikuti ego kita, ternyata yang benar itu dia, dan begitu sebaliknya. Jadi itu bisa jadi option buat kita jadi bisa pilih yang baik, dan yang buruknya itu karena ada perdebatan. Jadi bisa belajar juga sih dari perbedaan antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan bersama di sini juga bersama di sana nantinya.